Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Jatuh kameranya. Ya, kembali lagi bersama saya Bernapas di Jalan, Bang. Nah, ini lagi di pinggir jalan Ciputat nih, nggak tahu kedengaran apa nggak suaranya. Ya, mudah-mudahan kedengeran. Saya malas ngecek-ngecek suaranya. Jadi, eh, video kali ini kita cerita-cerita aja. Dan video ini tuh wajib ditonton, wajib, Bang. Jadi, wajib banget ditonton karena ini tuh sangat fatal ya. Kesalahan yang saya buat dalam 1 bulan terakhir itu ada kesalahan. Pokoknya pada intinya video kali ini tuh saya bakal bahas 3 poin yang paling penting ya bang. 3 poin atas kesalahan yang udah saya lakukan sebulan belakangan. Nah, kenapa saya jarang upload video? Karena ya ini 3 kesalahan saya ini yang mau kita bahas dan ini tuh fatal banget. Ini kesalahan fatal dan ini mesti ditonton supaya abang-abang tahu biar abang nggak ngelakuin kesalahan yang saya lakuin gitu loh ibaratnya ya. Jadi biar abang nggak ngelakuin kesalahan yang saya lakuin. Baru. Oke. Jadi gini bang. Jadi dalam 1 bulan belakangan ini akun saya itu lagi anyep. Ya lagi anyep. Kenapa anyep? Karena ya ada kesalahan yang saya lakuin dan kesalahan ini kesalahan yang fatal. Jadi ngebuat gimana ya, emosional saya itu jadi lebih jatuh lagi kameranya. Gimana ini kameranya? Coba. Nah jadi ngebuat perasaan saya tuh sakit ya, sakit perasaan saya sakit, ngerasa disakitin oleh Grab karena karena kesalahan saya juga memang, cuman harusnya kesalahan ini tuh bukan kesalahan yang fatal seharusnya, tapi menjadi sangat fatal karena mungkin ada pembaruan ya di kode etik Grab. Ada pembaruan di kode etik Grab. Coba bentar dulu bang. Coba saya atur dulu kameranya. Ini nggak beres ini. Nah, nah gini aja. Ada pembaruan di kode etik Grab. Jadi uh, ngebuat saya emosi dan saya nariknya itu onbitnya jadi nggak karu-karuan gitu bang. Jadi saya onbitnya jadi males, sering cancel, orderan GrabFood double saya cancel. Pokoknya saya nggak karu-karuan. Jadi emosional saya tuh jadi rusak gitu. Jadi mood saya narik itu jadi hancur gara-gara 3 kesalahan yang saya lakuin ini. Jadi sebenarnya kesalahan ini itu bukan kesalahan yang fatal seharusnya, tapi mungkin karena ada kode etik Grab yang baru, peraturan kode peraturan kode etik Grab yang baru ini yang membuat ini kesalahan ini tuh harus diperhatikan ya, terutama untuk kita driver-driver Grab supaya nggak ngerasakan yang apa saya nggak ngerasain apa yang saya rasain gitu loh bang. Jadi ketika abang ngerasain apa yang saya rasain, mungkin abang nanti nariknya jadi nggak fokus, kayak abang kehilangan mood yang saya lakuin di 1 bulan belakangan ini. Jadi saya jarang ngevlog, nggak pernah ngevlog lagi dan ya pokoknya inilah hancur lah gitu moodnya. Jadi kesalahan apa sih yang mau kita bahas? Ini kesalahannya ini intinya ada 3 poin. Kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Itu pembahasan yang pertama adalah mengenai uh, menyelesaikan orderan tidak sesuai titik. Nah jadi itu pembahasan pertama kita ya, menyelesaikan orderan tidak sesuai titik. Jadi kemarin itu bang, sekitar 3 minggu yang lalu atau satu bulan yang lalu, kira-kira segitulah, 3 minggu atau 1 bulan yang lalu. Jadi ada saya dapat orderan penumpang, ya. Jadi saya dapat penumpang itu jemputnya dari jalan Ciputat Raya. Dari Ciputat Raya itu sekitaran Pondok Pinang lah, sekitaran Pondok Pinang. Saya dapat penumpang itu malam jam 9 malam. Saya dapat orderan penumpang nganternya ke Jalan Pecenongan, Bang. Jalan Pecenongan Jakarta Kota ya. Jadi itu argonya di angka 51.000. Argonya itu 51.000 dan orderannya itu cash. Orderannya itu non tunai. Maksudnya nggak bayar cash, udah dibayar pakai OVO, non tunai gitu ya. Jadi saya jemput lah ini penumpang. Saya jemput, dia naik.
Nah, terus diantarnya saya gitu, saya antar dia. Nah, ketika di perjalanan, seingat saya itu saya nggak ingat orderannya itu terselesaikan karena mungkin handphone saya kepencet-kepencet sendiri, handphone Oppo saya ini, makanya saya lagi pakai handphone Huawei karena handphone Oppo saya kemarin tuh sempat rada rusak. Jadi rada kepencet-kepencet sendiri gitu loh Bang. Jadi kepencet sendirinya itu ekstrim banget. Jadi bisa sampai menyelesaikan orderan gitu loh. Jadi bukan saya sengaja dan saya juga nggak sadar kalau misalnya orderannya itu udah terselesaikan gitu loh. Jadi sekitaran, nah jatuh lagi Bang kameranya Bang. Nah, berjatuhan mulu kameranya Bang. Coba lah. Mana ini? Nah gini dah. Nah ini kalau jatuh lagi tak banting handphonenya. Jadi gitu Bang. Jadi sekitaran, kan dari Jalan Ciputat Raya ya. Kalau misalnya kita mau ke Pecenongan kan otomatis kita bakal lewat Jalan Sudirman ya. Itu kalau nggak salah saya di Jalan Sudirman Semanggi, sebelum Semanggi itu di sekitaran FX Sudirman, saya tuh sadar kalau misalnya orderannya itu udah terselesaikan. Dan sadarnya itu karena customernya ngomong, Bang, ke orderannya udah selesai. Tiba-tiba customernya di belakang ngomong, Bang, orderannya udah selesai, Bang. Terus saya cek dong di handphonenya, di holder ini, di holder di motor. Ternyata benar orderannya itu terselesaikan. Nah, dan saya bilang sama penumpangnya, ya udah nggak apa-apa Kak, kita jalan aja. Yang penting Kakak nanti kasih tahu di Pecenongan nomor berapa gitu, lebih tepatnya alamatnya. Saya bilang gitu kan. Itu sekitar sebulan yang lalu kejadiannya. Oke. Jalan lah saya sampai ke Jalan Pecenongan, customernya turun dan customernya ngasih tip. Customernya ngasih tip, ingat. Jadi dia udah bayar non tunai 51.000. Terus dia ngasih tip saya 10.000 cash, ngasih tip saya 10.000 cash, oke? Dikasihnya tip. Nah, ketika penumpangnya udah turun, saya jalan sekitar nggak lama Bang, nggak lama. Sekitar dari Jalan Pecenongan itu saya di putaran yang kalau misalnya kita lurus ke arah ke Pasar Baru, ini kan ada putaran tuh yang kita mau balik lagi ke Monas gitu kan. Saya mau balik lagi ke Blok M lah ceritanya gitu kan. Ini berisik banget nih, kedengeran nggak? Mudah-mudahan kedengeran suaranya, nanti saya edit dah. Udah, jadi ketika saya mutar di putaran itu, di putaran Masjid Istiqlal lah ibaratnya gitu kan. Kan ada putaran yang mau ke arah Monas, kalau misalnya lurus kita ke arah Pasar Baru. Nah, di kita putaran itu, tiba-tiba saya ngelihat cek, saya kan ngecek dompet. Tiba-tiba uang pembayaran dia yang 51.000 itu ditarik lagi sama Grab. Jadi setelah customernya udah turun dan customernya ngasih tip loh. Customernya ngasih tip ya, ingat. Customernya ngasih tip, tiba-tiba pendapatan 51.000 itu, ongkos yang tadi saya antar penumpang itu, tiba-tiba ditarik lagi sama Grab. Nah, jadi saya berhenti lah di situ kan. Saya berhenti di pinggir jalan, saya hubungin Grab, bahkan saya isi pulsa, bela-belain isi pulsa supaya bisa ngubungin Grab. Ya nanyain, kenapa ini uangnya ditarik gitu kan. Nah, akhirnya setelah beberapa menit ada respon dari Grab lewat email bahwasannya saya menyelesaikan orderan tidak sesuai titik. Jadi begitu Bang. Jadi tidak menyelesaikan orderan sesuai titik. Padahal dulu kalau misalnya abang driver Grab, abang pasti tahu dah. Kalau misalnya kita kepencet ataupun sengaja kita pencet tidak sesuai dengan titik, itu biasanya uangnya nggak akan ada maksudnya nggak akan ditarik gitu sama Grab gitu kan. Dan sedangkan customernya juga nggak ada pengaduan. Jadi customernya tuh nggak ada pengaduan apa-apa. Kenapa nggak ada pengaduan apa-apa? Karena ya saya yakin dia nggak ada ngadu karena dia ngasih saya tip. Paham nggak Bang? Jadi ketika customer udah bayar OVO, terus masuk ke dompet tunai, dia ngasih tip lagi cash ke abang, itu artinya customer memang nggak ada niat buruk sama abang. Ya, yakin ya? Jadi kita logis saja, psikologi. Kalau dia ngasih tip berarti dia senang sama pelayanan kita, gitu kan? Nggak mungkin dia ngelapor. Nah, setelah saya jelaskan ke Grab bahwasannya customer tadi ngasih tip kok ke saya cash, ya saya yakin dia nggak ada pengaduan. Terus Grab memang benar kasih tahu memang tidak ada pengaduan dari customer, nggak ada. Jadi memang benar Grab mengkonfirmasi itu bahwasannya customer yang saya antar tadi itu nggak ada pengaduan buruk, jadi dia memang nggak ada pengaduan, cuman karena aplikasinya selesai pas saya masih di Sudirman. Dia kan di Pecenongan, saya selesaikan di Sudirman. Jadi ongkosnya itu langsung ditarik sama Grab. Langsung jadi statusnya kita ngantar customer yang udah jauh-jauh, kita nggak dapat ongkos sama sekali. Jadi pada saat orderan itu saya cuma dapat 10.000 tok dari cashnya itu. Saya nggak tahu masalah uang OVO-nya itu
masalah ongkosnya balik ke customer tuh saya nggak tahu gimana ya. Pokoknya uang yang saya hasilkan untuk ngantar dia 51.000 itu udah nggak ada lagi di aplikasi saya, yaitu udah ditarik. Ya udah ditarik lagi. Memang sempat masuk pas saya selesaikan, yang nggak sengaja selesaikan di Sudirman itu sempat masuk. Cuman pas saya udah di putaran Masjid Istiqlal itu ditarik lagi. Jadi memang statusnya intinya saya ngantar customer nggak ada ongkos, padahal customernya udah turun gitu loh, udah selesai saya antar gitu. Nah, jadi saya minta kembaliin uangnya, tapi memang nggak bisa diproses lagi bang. Jadi kalau misalnya Grab udah tarik uangnya, kita udah nggak bisa proses lagi. Jadi uang itu udah ikhlas lah kita gitu kan. Nah, itu kejadiannya 1 bulan yang lalu. Itu buktinya saya kemarin tuh ada simpan, cuman kehapus bang karena handphone Oppo saya memang error rusak. Jadi ketika saya servis memang harus di reset. Saya nggak sempat backup foto buktinya. Jadi saya cuman cerita bagikan ini. Kalaupun abang nggak percaya karena saya tidak melampirkan bukti, kalau abang pun nggak percaya, abang bisa coba. Abang bisa coba. Misalnya abang dapat orderan, misalnya ongkosnya nggak usah tinggi-tinggi, 15.000 aja. Abang coba selesaikan orderannya tidak sesuai titik. Saya yakin uang abang bakal ditarik Grab tanpa ada laporan customer. Saya yakin untuk sekarang ini. Nah, ini pembahasan pertama yang saya bahas. Jadi intinya apa, kenapa? Intinya tolong bang hati-hati. Kalau misalnya handphone abang rusak atau layarnya lagi bermasalah, kalau bisa dijaga aja bang. Dijaga, jangan sampai ordernya selesai sendiri. Ataupun kalau misalnya abang pengen kayak dalam kasus ada juga driver-driver yang sengaja menyelesaikan orderan langsung tanpa sebelum customernya turun. Itu ada driver yang sengaja, misalnya gini, driver nggak punya uang untuk isi bensin, oke, driver nggak punya uang untuk isi bensin, jadi dia terpaksa menyelesaikan orderannya sebelum customer turun karena bensinnya udah habis, udah mau habis gitu, misalnya takut mogok. Jadi dibilangnya sama customer, Kak, kita selesaikan sekarang ya Kak, biar ongkosnya masuk, kita bisa isi bensin gitu melalui scan kris. Kan sekarang banyak pom bensin yang bisa ngisi bensin dengan kris. Jadi sengaja diselesaikan orderan itu sebelum customernya turun. Nah, kalau bisa jangan bang, kalau bisa jangan lagi sekarang. Kenapa? Karena nanti uang abang ditarik lagi sama Grab. Dan kalau uang abang udah ditarik sama Grab, uang itu nggak akan bisa kembali. Jadi statusnya abang ngantar customer itu gratis, abang nggak dibayar. Nah, itu untuk pembahasan yang pertama ya bang. Ini udah panjang video kita, jadi kita langsung masuk ke dua poin berikutnya ya. Itu pembahasan yang pertama. Ya, kita akan. Oke bang, nah jadi ini tadi kan ada orderan ya, jadi Anda pulang dulu. Jadi yang tadi itu di pinggir jalan Anda bahas pembahasan yang pertama. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua. Dan ini Anda posisinya udah di rumah jadi lebih tenang. Nah kita masuk ke pembahasan kedua. Nah pembahasan kedua ini adalah poin yang kedua. Ini adalah kesalahan saya yang sebenarnya itu bukan kesalahan saya. Paham nggak sih? Jadi ini kesalahan saya yang sebenarnya bukan kesalahan saya. Kenapa saya ngomong gitu? Gini bang. Jadi beberapa hari yang lalu saya itu ada dapat customer dari Rasuna Said. Oke. Dari tower Rasuna, apartemen Rasuna, tahu ya yang ada 18 tower itu yang di sekitaran epicentrum. Nah, jadi saya ada dapat customer, namanya nama cewek, saya nggak mau sebutin namanya. Nanti saya sebutin, nanti saya lampirkan di sini ada bukti ya. Di sini ada bukti. Jadi di pembahasan yang kedua ini, poin kedua, saya punya bukti karena ini baru beberapa hari yang lalu, oke. Jadi saya dapat customer dengan nama cewek, namanya cewek ya. Saya nggak sebut namanya, pokoknya namanya nama cewek, oke. Penumpang, orderan penumpang, namanya cewek, yang naik laki-laki. Oke, saya antar dia dari tower Rasuna. Kayaknya nggak sebutin tower keberapa. Pokoknya di Rasuna Said itu yang apartemen yang ada 18 tower. Jadi di salah satu tower itu saya jemput dia. Namanya cewek, yang naik cowok. Oke. Dia udah bayar non tunai. Ongkosnya 20.000 ngantarnya ke Melawai. Jadi ada tempat karaoke di Jalan Melawai. Ada tempat karaoke di Jalan Melawai. Mungkin abang tahu nama karaoke-nya apa. Saya nggak mau sebut. Saya antar dia ongkosnya 20.000 non tunai. Udah bayar di OVO. Oke. Saya antar dia, posisinya di hari weekend. Ya, hari weekend. Hari Minggu. Jadi jalanan kosong, lancar damai. Begitu sampai dia ngomong makasih, nggak ada masalah apapun. Oke, nggak ada masalah apapun. Jadi sesuai dengan prosedur, nggak ada masalah apapun. Nah, ketika saya selesaikan orderan, dia turun, saya balik ke base camp. Karena base camp saya memang dekat Melawai kan. Saya balik ke base camp.
Ketika saya balik ke base camp 1 jam kemudian uangnya ditarik Grab. Jadi ongkos dia 20.000 ditarik Grab. Jadi dari aplikasi saya ditarik Grab. Nah, ketika ditarik Grab itu saya nggak langsung sadar. Paham nggak sih bang? Timeline-nya, kronologisnya. Jadi setelah saya selesaikan orderan 1 jam kemudian itu uangnya ditarik Grab. Kenapa saya tahu? Dan saya tahunya ditarik Grab itu bukan 1 jam kemudian. Jadi saya tahunya itu sore. Jadi saya ngantarnya siang, tahunya sore. Nah, kenapa saya tahu 1 jam setelah saya nurunin customer? Karena saya lihat di history dompet kredit, dipotongnya langsung dari dompet kredit. Ini aneh bang, kenapa? Kalau abang sadar belakangan ini itu maksudnya detail pembayaran mau dari dompet tunai atau dompet kredit itu lagi error. Ya belakangan ini, seminggu belakangan ini kalau abang tahu, pasti abang tahu kalau abang nariknya belakangan ini sering narik, abang pasti tahu ada error di histori pembayaran atau pengurangan. Jadi kita nggak bisa lihat ada potongan julunya berapa, pembayarannya udah masuk apa belum, atau pengurangan itu historinya lagi rusak ya, lagi error. Nah, setelah saya cek, memang benar ditarik sama Grab. Tapi nggak ada pemberitahuan. Nah, ini bang, aneh. Ini aneh bang. Jadi ketika uang abang ditarik, abang nggak dikasih tahu pemberitahuan. Jadi kalau misalnya ada masalah dari pembayaran, mau itu ada laporan atau nggak ada laporan, pokoknya ada penarikan dari aplikasi, pokoknya ada masalah kan. Namanya kalau udah namanya uang kita ditarik dari aplikasi, bukan tarikan julo ya bang, bukan tarikan julo. Kalau julo memang mereka nggak perlu kabarin, mereka tarik julo ya mereka nggak perlu kabarin. Ini ditarik karena ada masalah dari pengantaran orderan abang sebelumnya, oke? Nggak ada pemberitahuan, nggak ada email, nggak ada notif, nggak ada telepon, nggak ada pemberitahuan. Pokoknya ditarik aja uang pembayaran orderan abang sebelumnya. Nah, terus langsung saya tanya, ini ada bukti, saya serahkan bukti di setelah ini nanti saya kirim bukti. Jadi saya chat ke customer, uang saya hilang, saya kasih buktinya. Kalau misalnya uang saya hilang, nah kayak kasih buktinya screenshot saya kirim. Terus tiba-tiba di chat itu chat gratis, chat di apa namanya pusat bantuan, dia cuma jawab, dia cuma respon, apakah Bapak berkendara tidak baik sebelumnya? Dia cuma ngomong begitu, tidak ngasih tahu kode booking. Oke, tidak ngasih tahu nama customer, tidak kasih tahu di mana ada alasannya, nggak melampirkan bukti kalau memang benar-benar saya melakukan berkendara yang tidak baik, nggak ada kasih bukti. Jangankan kasih bukti, kode bookingnya aja mereka nggak mampu nyerahin ya. Jadi mereka nggak bisa nunjukin mana kode booking yang bermasalah sampai uang saya ditarik dari saldo. Mereka nggak boleh tunjukin. Nah, setelah dia nanya, ini nanti saya kirim screenshotnya. Setelah dia tanya, apakah Bapak sebelumnya ada berkendara secara tidak baik? Saya bilang tidak ada, karena memang nggak ada gitu kan. Nggak ada masalah apa-apa, nggak ada kecelakaan, nggak ada berantem, nggak ada. Semua customer, bahkan bang, kalau misalnya nanti saya kirim juga nih screenshotnya. Di profil saya itu banyak pujian-pujian bang. Jadi kan ada kayak ulasan-ulasan gitu, itu banyak pujian-pujian di aplikasi saya. Jadi memang nggak ada masalah. Sebenarnya keadaannya nggak ada masalah. Ternyata setelah saya cek-cek, tapi ini nggak dikasih tahu Grab ya bang. Grab nggak ngasih tahu. Cuman saya prediksi ada laporan dari si tower Rasuna saya tadi itu. Saya yakin itu dari dia. Kenapa saya tahu dari dia? Karena dalam 3 hari belakangan saya dapat orderan yang ongkosnya 20.000 sesuai sama yang ditarik Grab. Kan Grab tarik uang saya 20.000 tanpa sepengetahuan, tanpa bukti, tanpa kasih notifikasi, nggak ada apapun. Mereka tarik aja, nggak kasih saya alasan apa kode booking di mana, nggak. Mereka tarik aja. Jadi total yang ditarik mereka 20.000. Nah, saya cek-cek 3 hari belakangan ada customer yang
20.000 itu cuma satu orangnya itu tadi, Rasuna Said tadi yang nganternya ke Melawai. Dia yang 20.000. Berarti asumsi saya, karena nggak dikasih tahu Grab di mana orderan yang bermasalah, asumsi saya di situ bermasalahnya, di orderan di Rasuna Said tadi. Yang tadi saya bilang sebelumnya, kalau misalnya namanya cewek tapi yang naik cowok. Karena selama 3 hari itu saya lihat di histori orderan saya di 3 hari belakangan, ongkos 20.000 itu cuma dia doang. Paham nggak? Jadi saya sesuaiin sama yang ditarik sama Grab. Grab tariknya 20.000. Jadi orderan saya tiga hari sebelumnya itu yang 20.000 pas. 20.000 pas ya bang. Itu cuma itu. Orderan yang tadi itu di Rasuna Said. Nah, asumsi saya gitu ya. Itu asumsi bang. Karena apa? Karena saya nggak dikasih tahu di mana orderannya yang bermasalah. Nah, selama 3 hari sampai saat ini, sampai detik ini, saya nge-email Grab. Itu nggak ada solusi sama sekali bang. Nggak ada solusi, nggak ada alasan, nggak ada bukti berkendara tidak baik, nggak ada kode booking yang bermasalah. Jadi maksudnya yang saya tanyakan, di mana uang 20.000 saya itu? Kenapa ditarik? Penjelasannya itu cuma pertanyaan, paham nggak sih? Jadi penjelasan Grab itu cuma pertanyaan. Ketika saya tanya kenapa uang saya hilang, mereka cuma kasih pertanyaan doang, tok. Pertanyaan cuman, apakah Bapak ada berkendara tidak baik sebelumnya? Itu doang. Jadi dia ketika saya tanya alasan, mereka malah nanya si Grabnya, Bapak ada berkendara tidak baik? Saya kasih alasan, saya kasih jawaban, nggak ada, saya nggak ngerasa, ya kan? Nah, ternyata setelah saya riset, jadi saya ketemu ada 3 driver bang. Saya nggak perlu sebutin namanya. Ini yang satu driver nih hari ini saya ketemuin. Tadi sore saya ketemu driver di Ricis Nabati di Kemang. Di Ricis Factory di Kemang. Ya, saya ketemu driver. Kita lagi nunggu food, bareng-bareng lagi nunggu food ya. Kita lagi nunggu food. Tiba-tiba bang tuh ngomong, bang, gua kemarin bang ada orderan, tiba-tiba uang gua ditarik. Lah, gua langsung gak kan. Si abang ini ngomong, loh kok kejadiannya sama kayak gua. Terus kita ngobrol-ngobrol tuh, bang, kenapa bang? Gua tanya kan, kenapa bang uang lu ditarik? Iya, ternyata ada customer yang ngadu macem-macem tanpa bukti. Terus gue tanya dong, terus Grab apa tanggapannya? Grab nggak ada tanggapan bang, katanya. Nah, sama banget kayak kasus gue. Grab nggak ada tanggapan. Grab cuma nanya, apakah anda ada berkendara tidak baik? Cuman itu doang. Gak ada ngasih kode booking juga. Si abang yang di Ricis Factory Kemang tadi itu cerita begitu juga. Gue langsung kok kasusnya sama kayak gue ya. Nah, ternyata setelah kita cerita-cerita lama, ternyata abang tuh ada ngomong gini, bang, ternyata sekarang itu ada oknum orang-orang yang ngelapor orang-orang penumpang ya, penumpang Grab, penumpang pelanggan Grab yang ketika mereka pesan penumpang, setelah mereka sampai nggak ada masalah apa-apa nih, nggak ada masalah apa-apa di perjalanannya, nggak ada masalah kecelakaan, ribut, nggak ada masalah apa-apa. Pokoknya lancar normal semua, tapi mereka ngadu ke Grab nih sekali lagi, tapi mereka ngadu ke Grab agar uang mereka kembali. Jadi mereka mau ongkos gratis. Ya, abang yang di Ricis Factory di Kemang itu cerita, bang, gue juga dengar dari driver lain, kalau misalnya ada beberapa oknum di Jakarta ini yang sengaja ngelaporin drivernya dengan alasan yang gak ada bukti, memang gak ada masalah dalam perjalanan itu, tapi mereka tetap ngelapor. Kenapa mereka ngelapor? Karena mereka mungkin sudah tahu bahwasannya laporan customer itu langsung diproses sama Grab tanpa ada konfirmasi dari driver. Jadi dipotong secara sepihak. Pokoknya kalau udah customer ngadu, Grab udah nggak perlu lagi nanya ke driver, nggak perlu bukti, langsung dipotong saldonya, nggak ada bukti. Karena sama kasusnya kayak saya, nggak ada bukti. Grab sendiri nggak ngasih bukti. Ini saya kirim nanti nih. Saya masukkan ke video ini buktinya kalau misalnya Grab nggak ada bukti, jangankan bukti, kode booking aja mereka nggak bisa jelasin yang mana yang bermasalah. Apalagi mereka ngasih bukti. Sama kejadian yang abang Kemang tadi itu, abang di Ricis Factory Kemang tadi itu, dia bilang gak ada bukti sama sekali bang, gak ada kode booking, gak ada apa, yang penting uang saya ditarik karena ada pengaduan berkendara tidak baik. Jadi gitu. Ternyata ada oknum-oknum di Jabodetabek ini yang mau dianterin sama ojol, ketika turun dia ngelapor yang nggak benar supaya uangnya kembali. Jadi dia diantar gratis. Nah, ini masalah yang kedua bang. Sebenarnya ini nggak kesalahan kita, ya.
Saya pengennya ketika saya upload video ini, itu nanti ada yang komen. Saya pengen banget ada driver yang ngerasain apa yang saya rasain. Saya pengen banget. Jadi omongan saya ini bukan sekedar hoax ya. Bukan sekedar hoax. Saya pengen banget. Tapi jangan sampai bang. Saya doakan jangan sampai dapat sama oknum-oknum yang begini. Karena gini, oknum-oknum yang begini mungkin mereka udah paham. Mungkin mereka udah paham. Mungkin mereka memang udah. Mungkin memang mereka ini memang pelanggan Grab dari dulu. Atau mungkin mereka punya temen yang driver, atau mereka punya temen orang kantor yang mereka paham di sistem Grab itu laporan customer langsung ditindak tanpa ada tabayun, kalau dalam bahasa agamanya ya, tanpa ada tabayun ke driver. Jadi ketika customer ngadu bahwasannya ada eh, ke apa berkendara tidak baik dari driver, walaupun nggak ada bukti misalnya dia lecet, terus ada bukti kita berantem di jalan, nggak ada bukti. Mereka ketika lapor bisa langsung ditindak sama Grab agar mereka kembali dapat uang kembali gitu, dapat uang kembali. Jadi mereka diantarin dengan gratis gitu, itu loh maksudnya. Jadi ibaratnya gini, sama kayak yang di poin pertama, kalau misalnya lu nggak nyaman sama sama pelayanan driver, kalau memang pun ada driver yang membuat lu nggak nyaman, lu minta turun di tempat. Misalnya drivernya berantem sama orang lain, bukan berantem sama customer. Misalnya lu customer, lu pesan Grab, udah, terus lu nggak nyaman sama drivernya, mungkin dia bau badannya, lu nggak nyaman, ya lu ngomong aja langsung atau minta turun, bang kita turun sekarang, cancel, gimana caranya. Jadi jangan kayak lu udah sampai ke lu udah sampai ke tujuan, terus lu ngelapor yang enggak. Boy, kasihan boy, driver di sini nyari uang, uangnya ditarik lagi sama sama Grab. Karena laporan lu yang nggak perlu bukti. Laporan lu itu nggak perlu bukti, langsung diproses Grab dan uang kita tuh ditarik. Saya nggak tahu, ini dulu nggak ada kasus begini, ini dulu nggak ada kasus begini. Sekarang aja belakangan ini, beberapa bulan terakhir itu saya dengar banyak kasus begini. Berarti memang benar-benar ada oknum-oknum yang melakukan hal yang kayak gini. Ya, ini tuh bahaya banget bang, ini tuh bahaya banget. Kenapa? Driver itu susah banget bang, apalagi sekarang itu orderan lagi susah banget. Kita lagi butuh duit banget, 12.000, 15.000, 20.000 itu berarti banget buat kita bang, bensin mahal. Jadi kalau misalnya lu nggak cocok sama driver lu, misalnya lu sebagai penumpang, lu sebagai pengguna ojol, ketika lu nggak suka sama driver lu, atau mungkin badannya bau, mungkin driver berkendaranya kurang baik, ngebut-ngebut, atau nerobos lampu merah, atau lawan arah, lu turun langsung sebelum sampai tujuan. Jangan ketika lu udah sampai tujuan, ya kan? Udah sampai tujuan nih. Jadi hajat lu udah sampai, lu pengen pulang dari kantor atau lu pengen berangkat ke kantor. Lu nggak suka sama cara drivernya berkendara. Terus lu tunggu sampai terus lu ngelapor yang enggak supaya uang lu kembali. Lah enak banget bos, lu udah diantarin sampai tujuan, terus tiba-tiba lu dikembaliin uangnya. Enak banget hidup lu. Yang sengsara siapa? Driver yang saldonya dipotong. Nah, jadi itu. Ini poin yang kedua nih, ini kacau banget. Nah, ini yang membuat saya 1 bulan belakangan saya nariknya jadi onggah-onggahan. Ada orderan yang saya nggak suka daerahnya saya cancel. Orderan food double saya cancel langsung. Kenapa? Karena kita sebagai driver udah muak gitu, udah benci, udah sakit hati gitu sama sistem yang dilakuin sama peraturan yang diberlakukan oleh Grab gini. Dan uh, ini saya ingatin sama ke yang nonton video ini makanya wajib banget ditonton videonya, kalau bisa di-share videonya supaya hati-hati sama oknum-oknum begini bang, karena oknum begini tuh ada. Saya berdoa mudah-mudahan abang nggak kena sama penumpang yang oknum-oknum begini, tapi kalaupun abang udah pernah kena, coba tolong ditulis di komentar supaya omongan saya ini ada buktinya ya, omongan saya ini ada buktinya bahwasannya uh, driver lain juga pernah ngerasain, dan saya yakin driver pasti pernah ngerasain ini, kena oknum-oknum yang begini, saya yakin. Nah itu untuk poin kedua bang. Untuk poin kedua intinya apa? Hati-hati bang, hati-hati. Kalau bisa abang dapat orderan yang mencurigakan, atau misalnya nanti abang saldo abang ditarik, abang abang bisa ingat-ingat lagi video saya ini kalau misalnya abang nonton ya. Itu poin yang kedua bang, itu poin yang kedua, ini fatal banget. Nah sekarang kita bakal masuk ke poin yang ketiga ya. Ini kita pause dulu, kita masuk ke poin ketiga. Ini kita pause dulu videonya. Nah, itu tadi 2 poin yang pertama. Dan ini kita sekarang masuk ke poin yang terakhir, yaitu poin ketiga. Dan ini tuh sangat berbahaya, Bang. Apa itu poin ketiga? Orderan fiktif. Oke? Dan saya tegasin, Bang, di awal ini. Saya tegasin ya, tentang poin ketiga ini. Saya tegasin dari awal. Hati-hati bang, sekarang orderan fiktif itu ada ribuan di Jabodetabek.
seperharinya, dari mulai ratusan sampai ke ribuan orderan fiktif perharinya beredar di Jabodetabek. Ya, saya jelasin sama abang ya, dan saya kasih tahu dari awal, dalam 1 bulan terakhir ini, 1 bulan terakhir ini, atau 2 bulan terakhir ini, saya sudah dapat orderan itu lebih dari 15 kali. Bayangin bang, saya satu driver, satu akun driver, ngerasain 15 kali lebih orderan fiktif dalam 1 bulan terakhir atau 1,5 bulan terakhir. Lebih, bahkan kemarin itu ada orderan fiktifnya itu 3 orderan, saya kena 2 fiktif. Bayangin bang, orderan yang 3 orderan, dari antara 3 orderan ini, pertama saya kena fiktif, oke, yang kedua enggak, karena penumpang, yang ketiga fiktif lagi. Jadi dalam waktu 2 jam, kurun waktu 2 jam, saya kena orderan fiktif itu sampai 2 kali dalam 2 jam. 2 jam 2 kali kena fiktif. Bayangin bang, bayangin berapa banyak orderan fiktif yang beredar di Jabodetabek ini. Dan kalau abang nonton video ini, pasti saya yakin abang belakangan kena fiktif. Nah, apa pembahasan tentang fiktif ini? Fiktif ini yang kita bahas adalah tentang rembesnya bang, tentang rembesnya. Apa itu tentang rembesnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat 1 bulan belakangan ini saya nariknya nggak jelas, saya jadi ngensel orderan, mood saya narik nggak ada, jadi emosi saya itu rusak gara-gara yang ketiga ini, orderan fiktif. Kenapa? Karena rembesan saya nggak berhasil bang. Jadi pengajuan rembes saya ditolak sama Grab, dan otomatis uang saya hilang untuk barang fiktif yang nggak ada gunanya. Jadi kemarin saya kena fiktif GrabMart bang, orderannya itu termo paracetamol, apa namanya, termo ya kalau nggak salah, itulah pokoknya paracetamol. Jadi harga 1 botolnya itu di GrabMart itu 60.000, totalnya sama totalnya semua sekitar 89.000. Jadi saya kehilangan uang 89.000 untuk 1 botol paracetamol yang tidak berhasil dirembes, ditolak oleh Grab. Padahal semua prosedur yang bisa dilakukan untuk mendapatkan rembes itu udah saya lakuin bang, dari mulai stroke, dan itu memang terbukti memang orderan fiktif. Grabnya sendiri mengkonfirmasi itu adalah banyak laporan tentang orderan fiktif dari pemesan tersebut. Oke. Dan barangnya saya serahkan ke orang-orang pemulung di jalan. Kenapa pemulung? Karena di atas jam 9 malam diserahkan ke pemulung. Nah, masalahnya itu cuma di satu aja bang. Nah, ini yang bakal kita bahas. Ini concernnya. Ini dia yang intinya. Yaitu adalah penyelesaian titiknya. Jadi sama kayak ke poin pertama bang. Jadi orderan fiktif abang enggak abang selesaikan di titik seharusnya. Jadi gini, orderan abang kalau mau dirembes sama Grab itu harus sesuai semua prosedurnya kan, termasuk yang satu ini, yaitu adalah orderan fiktif itu harus diselesaikan sesuai titik. Nah, kenapa saya bilang ini masalah? Seharusnya ini nggak penting bang. Kenapa gini? Jadi oknum pemesan fiktif itu pinter. Ya, satu, mereka pinter. Dan oknum pemesan fiktif ini itu nggak cuma punya 1 akun doang bang. Mereka punya puluhan bahkan sampai ratusan akun untuk melakukan fiktif. Nah, sekarang kita masuk ke kesampingkan dulu. Apa tujuan mereka untuk melakukan orderan fiktif? Jadi tujuan mereka adalah menipu bang. Jadi oknum fiktif ini, kenapa mereka melakukan orderan fiktif? Kenapa mereka punya puluhan sampai ratusan akun untuk melakukan orderan fiktif? Itu tujuannya agar mendapatkan data akun abang. Makanya ketika kita dapat orderan fiktif, ada orang yang mengaku-ngaku sebagai admin Grab, nanti datang nge-WA abang, dan nanti kalau misalnya abang ikutin alur cerita mereka, abang bales WA mereka bakal ngirimin link supaya orderan fiktifnya itu bisa dirembes. Itu tujuan mereka. Linknya itu tujuan mereka, supaya kita masuk ke dalam link itu, terus kita masuk isi data,
dan link yang dikirimnya itu adalah dia nyimpan data-data akun kita, Bang. Makanya ketika Abang kena fiktif, saya saranin jangan pernah percaya sama orang yang nge-WA. Satu-satunya cara untuk melakukan reimbursement adalah melalui pusat bantuan. Tidak mungkin dari WA. Grab nggak akan mungkin mengirim link, nggak akan mungkin. Walaupun CEO-nya datang ke rumah ke Abang kena fiktif, datang CEO Grab. Jangankan CEO Grab, CEO Grab sama Presiden Jokowi datang ke rumah Abang, ngirim link. Jangan Abang kirim, walaupun Jokowi sama CEO-nya yang datang. Jangan, kenapa? Karena resmi. Reimbursement itu hanya dilakukan lewat pusat bantuan. Prosedurnya gitu. Ya, nah sekarang masalahnya ada satu dari prosedur itu adalah harus menyelesaikan orderan fiktif itu di sesuai titik. Nah sekarang gini Bang, kita balik lagi ke awal. Yang tadi saya bilang adalah oknum pemesan fiktif itu pintar. Yang pertama tadi mereka punya banyak akun. Tujuan mereka tadi yaitu untuk penipuan, untuk mendapatkan data akun Abang. Ya. Nah, kenapa saya bilang mereka pintar? Ketika mereka memesan orderan fiktif, mereka ngeletak titik pengantarannya itu selalu di tempat yang aneh. Ngerti nggak Bang? Jadi di tempat yang nggak jelas. Bahkan titiknya itu nggak bisa Abang datengin. Paham nggak sih? Jadi misalnya titiknya di sini nih. Ini titik pengantaran. Nih ya, ingat nih, ini jari saya nih. Ini titik pengantaran. Nah, titik pengantaran itu nggak bisa kita deketin gini Bang. Mungkin jalannya cuma sampai sini aja. Dia masuk ke dalam gang yang sebenarnya gangnya nggak bisa kita masukin. Jadi otomatis titiknya ini memang susah kita gapai. Paham nggak? Ini misalnya ini motor Abang di Maps, titiknya di sini. Nah, ketika Abang sampai di sebuah jalan ini, misalnya jalan ini lurus gini, Abang nggak bisa ngedatang ke titik ini. Dan ini radiusnya itu sekarang sudah kecil. Ngerti nggak Bang? Radiusnya Grab itu sekarang udah kecil. Jadi memang harus kita datengin titiknya bener-bener dekat di titiknya itu. Barulah proses pengajuan rembes bisa dilakukan, bisa dirembes, bisa berhasil gitu maksudnya. Nah, sekarang masalahnya, oknum itu tahu meletakkan titiknya yang susah kita gapai. Contohnya apa? Di dalam-dalam rumah-rumah kumuh atau di dalam hutan-hutan, dalam tanah kosong yang memang kita susah menggapai titiknya itu. Jadi mereka setel titiknya itu yang supaya memang kita nggak bisa selesaikan orderannya itu pas di sesuai titiknya ini. Dan itu adalah syarat wajibnya untuk merembes. Jadi gini Bang, misalnya punya titik di sini, oke? Di sini ada nama jalan. Kita bilangannya nama jalannya Jalan Pantai lah misalnya ibaratnya kan. Ini namanya Jalan Pantai lurus gini. Titiknya di sini. Abang jalan di sini. Dan untuk mencapai titiknya ini Abang nggak bisa karena ada rumah-rumah orang di sini. Jadi memang nggak bisa Abang datengin titiknya. Kan otomatis kalau misalnya kita dapat orderan fiktif, orderan itu kan kita harus selesaikan kan. Dan syaratnya itu harus selesaikan pas sesuai titik dengan radius yang kecil. Ingat, dengan radius yang kecil. Jadi memang benar-benar harus Abang deketin tuh titiknya. Nah, kasus kemarin saya itu yang paracetamol itu, memang titiknya itu di hutan-hutan Bang. Jadi saya dapat orderannya itu di daerah Bekasi dan titiknya itu ada di hutan-hutan. Di hutan-hutan. Di tempat sawah-sawah. Jadi memang kita nggak bisa datengin gitu. Karena dari jalan gang itu aja ke dalam titiknya itu aja itu udah nggak jelas. Di situ ada kali, bahkan di situ ada suara air. Saya tahu di titiknya itu ada kali. Jadi dia ngeletak titiknya itu pas di tengah-tengah kali di dalam hutan-hutan tanah kosong gitu. Gimana kita bisa datenginnya? Ya otomatis kita menyelesaikan orderannya pas di dekat-dekat titik itu. Ya kan? Pas di dekat-dekat titik itu. Tapi ketika saya ngajukan rembes, mau itu struknya jelas, mau kita foto penyerahannya jelas, terus semuanya jelas, kecuali cuma satu aja, titiknya tidak sesuai. Makanya di poin ketiga ini saya mau jelaskan ke Abang, ketika Abang dapat orderan fiktif dan Abang bisa konfirmasi bahwasannya itu fiktif. Jadi sebelum Abang selesaikan orderannya, Abang udah chat sama customer service di pusat bantuan. Terus customer service bilang, iya ini dikonfirmasi telah banyak laporan fiktif di pemesan ini. Kan biasanya gitu kan Bang, kalau misalnya customer pusat bantuan di aplikasi Grab mengkonfirmasi bahwasannya itu pesanan fiktif, mereka bilang benar ada beberapa laporan tentang fiktif di pemesan tersebut. Itu berarti udah dikonfirmasi dengan Grab. Nah, ketika dikonfirmasi sama Grab, sebelum Abang menyelesaikan, kalau bisa Bang, kalau memang titiknya nggak jelas ya Bang, tapi nggak semua fiktif, cuman kebanyakan nggak semua fiktif. Ada juga orderan fiktif yang
titiknya itu memang benar-benar ada di jalan gitu, memang benar-benar ada rumah orang yang ditempatin, tapi memang bukan dia pemesannya gitu ibaratnya, paham nggak bang? Jadi ketika misalnya titiknya benar, abang selesaikan memang harus sesuai titik. Abang perhatiin nih bang, selesaikan orderannya pas di depan titiknya, pas disesuai dengan titiknya. Jadi ini titiknya, misalnya ini kuku saya ini titiknya. Motor abang di aplikasi Grab abang udah di sini, bener-bener pas di titik. Ya harus pas di titik. Kalau mau rembes abang diterima, kalau nggak sampai mampus pengajuan rembes kita nggak bakal diterima. Sama kayak kejadian saya di paracetamol itu, nggak dirembes bang, 89.000 uang saya hangus. Paracetamolnya udah kayak saya kasih ke pemulung padahal. Jadi saya paracetamolnya saya nggak dapat, uang saya hilang, pengajuan rembes saya nggak bisa terus kan nggak bisa diterima karena masalah penyelesaian itu. Nah, itulah tadi dari pembahasan untuk poin ketiga. Jadi kalau misalnya abang dapat orderan fiktif, usahakan dekatin titiknya bang untuk menyelesaikan orderan fiktifnya itu. Karena orderan fiktif kita harus selesaikan kan. Harus abang deketin titiknya. Walaupun itu titiknya di tempat-tempat yang sangat serem, tapi saran saya kalau terlalu serem, ya udahlah bang, abang ikhlasin aja seperti yang saya lakuin. Karena tempatnya serem, takutnya begini bang. Pemesan fiktif ini takutnya mereka punya tujuan lain selain untuk menipu, untuk mendapatkan data bang. Mungkin mereka mau ngebegal abang, ngeletak titiknya di tempat-tempat seram, di dalam-dalam tanah kosong, di pinggir-pinggir kali gelap. Kalau memang abang ragu dan takut, kalau misalnya abang takut dibegal, karena kriminalitas sekarang nggak ada obat bang. Ya, Jabodetabek kriminalitasnya udah gila. Kita semua tahu, kita sering nonton berita, kita sering nonton medsos, kita sering lihat Twitter, kita sering lihat Instagram. Bahwasannya pembunuhan sekarang, kriminal zaman sekarang itu gila-gilaan bang. Makanya kita harus hati-hati, apalagi kita kerja di lapangan, di jalan, apalagi ngalong. Kalau misalnya titik pemesan fiktifnya itu terlalu serem dan abang ragu untuk masuk itu, ya udah ikhlaskan, anggap sedekah, ikhlaskan saja. Tapi perlu saya jelaskan, makanya di poin ketiga ini saya bahas tentang orderan fiktif. Perlu saya jelaskan bahwasannya kalau misalnya abang pengen pengajuan rembesnya diterima, dekatin titiknya. Karena radius titik Grab sekarang semenjak perubahan kode etik ini, saya yakin ada perubahan kode etik belakangan ini. Jadi radiusnya itu memang kecil. Abang harus bener-bener deketin titiknya. Oke? Nah, itu untuk poin yang ketiga sekalian untuk penutup video kita yang saat ini. Ya, video kita ini itu penutupnya. Jadi kalau misalnya abang dapat orderan fiktif, deketin titiknya ketika abang nyelesain orderannya ya. Nah, jadi itu aja videonya. Semoga video saya ini bermanfaat dan saya sarankan orang yang nonton video ini ditonton dari awal sampai habis, jangan di skip supaya tidak salah paham. Dan video ini sangat berguna bang, sangat berguna banget. Dan kalau misalnya abang ketika menonton video ini dan merasakan yang saya omongin itu benar, tolong di share bang, karena ini penting banget videonya untuk driver-driver yang ada di Jabodetabek maupun di seluruh Indonesia. Karena oknum-oknum di poin pertama, poin kedua, dan poin ketiga ini udah menyebar luas. Jadi kita sebagai driver harus pinter-pinter dan hati-hati. Oke? Ya, sampai sini aja videonya. Semoga video saya itu bermanfaat dan jadi amal jariah buat saya insya Allah. Kalau bisa bantu ya bang channel saya supaya saya lebih wow. Ada suara motor lewat pas di depan kamera. Tolong bantu video saya bang, bantu channel saya, like, di komen, terus di share bang. Karena saya yakin video yang saya sampaikan, kalau memang abang merasa yang saya omongin benar, share saja ke teman-teman sesama ojol, ataupun ke customer. Karena ini bersangkut paut dengan customer juga ya. Dari poin 1, kedua, ketiga ini bersangkut paut sama customer. Apalagi di poin kedua, tadi oknum-oknum yang pengen dapat ongkos gratis. Itu share bang, kalau punya teman atau punya saudara atau siapa share aja. Terima kasih bang yang udah setia sama channel saya, yang udah selalu komen, yang udah selalu ngasih komen positif. Terima kasih banyak bang udah bantu abang-abang, empok, kakak. Terima kasih banget yang udah ngebantu channel saya yang sering komen-komen baik. Saya bersyukur banget punya penonton seperti kalian. Nggak bisa disampaikan di sini video terasa terima kasih saya kepada kalian yang selama ini ngekomen positif kepada saya. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan penonton. Ya, terima kasih. Mantap.